Cek cek bisa dengar nggak ya? Semua bisa dengar ya? Semua bisa dengar ya? Tes tes. Masuk suaranya? Oke. Halo, tes. Bisa masuk ya? Jauh? Dekat? Cek. Gimana bisa dengar suara saya nggak ya? Gimana? Jelas nggak ya suara saya? Jelas nggak suara saya? Jelas nggak? Tes. Oke. Sambil nunggu yang lainnya, kalian bisa santai-santai terlebih dahulu. Mungkin kita akan mulai pelajarannya 5 sampai 10 menit dari sekarang. Kalian bisa persiapkan buku-bukunya, atau kalau kemarin sempat merecord atau merekam atau mencatat jawaban-jawaban dari soal UTS yang sudah dikerjakan, boleh dipersiapkan lagi atau boleh disediakan lagi. Gimana, dengar nggak suaranya? Masih jauh atau gimana? Cek. Halo? Selamat malam, bisa dengar suara saya? Tes 1 2 3. Saya sedang di Indonesia, sinyalnya sangat tidak mendukung teman-teman sekalian. Hmm, Sekarang notifikasinya sekarang menjadi merah. Seperti kemarin saya sudah coba di kelas sebelumnya, em, disconnect disconnect terus ini modem saya. Saya sudah pakai WiFi sekarang, tapi memang providernya tidak mendukung. Jadi masih saja sinyalnya merah seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian masih bisa dengar suara saya dengan jelas, saya tidak akan melakukan modifikasi apapun. Artinya tidak akan saya cek-cek lagi. Tapi kalau ada dari kalian tidak bisa dengar suara saya, mungkin suara saya jauh atau suara saya tidak kedengaran atau terlalu besar atau seperti apa, silahkan nanti interupsi saja ya. Sebelum kita mulai, saya akan menguploadkan untuk soal UTS kemarin, jadi supaya kita nanti mudah untuk pembahasannya. Dan kalian, terlalu besar, ada yang terlalu besar atau pas atau gimana? Cek, kalau segini gimana? Tes, segini gimana? Terlalu besar, terlalu jauh atau gimana? Pas. Oke, saya uploadkan materinya dulu ya. Masa Mbak Nur Aini lupa dengan saya? eh karena sinyalnya agak lama ya, ini jadi proses apa namanya? Proses penguploadannya juga agak sedikit lama, jadi perlu waktu. Mohon kesabarannya untuk menunggu ya. Roma Irama bagaimana? Saya tidak bisa nyanyi kok. Ini saya pakai headset di rumah.
saya, headset yang sering saya gunakan dulu untuk video conference. Selamat malam Mbak Ainul Hayat, silakan masuk kelas. Silakan persiapkan untuk alat-alatnya. Saya senang sekali kalau masuk kelas ini. Siswanya semuanya pada sumringah, semangatnya luar biasa untuk belajar. Ada Mbak Dia Jengrani, ada Mbak Siti Aini, ada Monica Supar dan teman-teman yang lainnya. Kalau belajar mesti sangat luar biasa semangatnya. Walaupun kemarin sempat libur ya, saya ganti ke hari Minggu. Ya mohon maaf sebelumnya mengganggu teman-teman, liburan teman-teman sekalian. Seharusnya bisa nongkrong di mana atau ngobrol-ngobrol sama temennya ya di Taipei Main Station mungkin atau di mana gitu ya. Tapi ya terima kasih atas apresiasinya untuk bisa masuk kelas di hari Minggu ini. Sebentar, sebentar. Saya lagi persiapkan materinya. Iya, baru aja 7 yang masuk pada malam hari ini. Saya tunggu sampai ya minimal 10 ya yang masuk, nanti kita bisa mulai kelas kita pada malam hari ini. Gimana kalian, sehat semua kan ya? Ada yang sakit, ada yang tidak enak badan, atau ada yang galau? Pasti yang galau itu Mbak Angelina atau Mbak Monica Supardi, itu pasti sering galaunya. Ya ya, ya. Galau terus kayaknya. Kenapa? Galau nggak punya uang? Kalau saya lihat-lihat ini yang lagi seneng ini Mbak Dia Jengrani ya, ketua kelas kalian. Sedang seneng kalau dilihat dari cara nulis, textingnya, chatnya. Kenapa ini Mbak Dia Jengrani? Sudah melewati hari Minggu soalnya ya, jadi sumringah gitu ya. Mulai lagi nih ya, digarapin.
Ya, ini masih 90% untuk materi yang sudah saya upload kan tinggal 10% lagi padahal cuman berapa kilobyte. Ya, karena sinyalnya yang tidak bersahabat untuk proses upload dan download sehingga kita perlu menunggu sebentar lagi. Semoga kalian sabar menunggu. Ini Lebaran pada kemana? Ada yang pulang ke Indonesia nggak? Ini beneran hanya 6 saja yang masuk. Yang lain kemana ya?
sebentar. Saya nggak bisa start sebelum ini terupload ya. Jadi eh, masih dalam proses upload. Masih dari tadi 90% tidak beranjak pergi atau tidak beranjak selesai. Gimana, bisa dengar suara saya? Saya juga nggak tahu ini kenapa lama sekali. Hmm, kenapa lama sekali? Oh, udah bisa. Hmm. Oke, bisa terlihat ya? Terlihat dengan jelas atau enggak? Baik. Teman-teman sekalian, seperti yang tadi sudah saya utarakan di awal, jadi setelah minimal 10 siswa yang sudah hadir di kelas pada malam hari ini, kita akan mulai kelas pertemuan pembelajaran materi ilmu pengetahuan sosial untuk kelas A, kelas 7A ini dikejar paket B kesalahan Taiwan. Kita mulai ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua rekan-rekan siswa kejar paket B kesetaraan Taiwan kelas A. Selamat berjumpa lagi dengan saya Arik Franada ya di kelas seperti biasa, kelas ilmu pengetahuan sosial. Setelah kurang lebih 1 minggu lamanya kalian diberikan keringanan untuk libur memperingati Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya gitu ya. Kalian memiliki waktu selama 1 minggu untuk libur. Kemudian sebelum libur kemarin sempat saya berikan soal untuk kalian isi, yaitu soal ujian tengah semester. Nah, pada malam hari ini saya sudah merencanakan untuk kegiatan pada malam hari ini, yaitu proses yang pertama adalah halal bihalal karena masih dalam kondisi bulan Syawal. Yang kedua, nanti kita akan membahas atau mendiskusikan tentang soal-soal atau seluruh soal yang sudah kalian kerjakan kemarin untuk kita koreksi bareng-bareng. Artinya kita akan diskusikan mana jawaban yang benar, mana jawaban yang perlu didiskusikan, atau soal-soal yang dianggap kemarin membingungkan bagi teman-teman sekalian, atau soal-soal yang kemarin dikiranya masih menimbulkan pertanyaan. Jadi pada malam hari ini kita akan kupas tuntas, artinya kita akan mendiskusikan sehingga dari semua soal yang saya berikan kemarin pada ujian tengah semester bisa dikupas secara tuntas, bisa lebih dimengerti, lebih kita pahami secara jelas seperti itu. Dan silahkan teman-teman sekalian nanti mengingat-ingat lagi ya jawaban kemarin yang sudah dijawab pada soal dalam pengerjaan soal ujian tengah semester, sehingga kalian bisa memprediksi juga kira-kira kemarin saya benar berapa, salah berapa. Karena sampai saat ini karena kesibukan ya belum semua bisa terkoreksi dengan komplit dengan detail. Jadi ada beberapa yang memang sudah selesai saya koreksi, ada beberapa yang belum. Jadi saya belum bisa mengutarakan atau memberikan nilai secara rinci kepada kalian semua. Nanti kalau misalnya sudah selesai, mungkin minggu inilah nanti saya selesaikan. Kalau sudah selesaikan, nanti saya akan tampilkan nilai-nilai kalian di melalui grup. Ya, nilai bersih ya, nilai akhir untuk ujian tengah semester, sehingga
Bagi yang mendapatkan nilai yang bagus, bisa dipertahankan, bisa ditingkatkan lagi, ataupun yang mendapatkan nilai yang ya belum bagus ya, bisa belajar lebih giat lagi. Ya, mungkin memang lupa tidak dicatat ya, tetapi mungkin bisa diingat-ingat lagi. Oh, kemarin sepertinya saya nyaratnya yang ini. Oke, sebelum kita mulai teman-teman sekalian, seperti biasa kita buka terlebih dahulu untuk kelas pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup ya, mudah-mudahan dengan dibukanya doa tadi ya, kita bisa belajar dengan lancar pada malam hari ini, dan apapun yang akan kita pelajari bisa menghasilkan manfaat baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai untuk breakdown atau mengupas tuntas tentang soal ujian tengah semester pada malam hari ini, seperti yang sudah saya utarakan di awal, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh siswa kejar paket B kelas B ya. Takobalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mungkin saya punya salah banyak ya pada teman-teman sekalian selama kurang lebih eh, satu semester yang di awal kemarin ya. Mungkin dalam saya menjelaskan ada yang kurang berkenan atau kurang dapat diterima gitu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian beserta saya dapat kembali menjadi manusia yang terlahir fitri seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Semuanya apa namanya, asik untuk kelas ini ya. Jadi tidak perlu ada yang dirubah. Artinya tidak perlu sepaneng, tapi tidak terlalu sembrono. Jadi kelas saya boleh santai, santai tapi serius seperti itu. Ya, teman-teman sekalian, di sini sudah saya siapkan untuk soal-soalnya. Kemarin sama persis apa yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ya, soal ini terdiri dari 40 tipe soal multiple choice dan atau pilihan berganda, dan 5 soal essay atau uraian yang kalian dituntut untuk mengisi dengan jawaban yang padat, singkat, dan jelas. Ya, dari teman-teman sekalian yang hadir di sini kemarin ada yang belum mengerjakan soal? Mas Dharma belum ngerjain soal. Kenapa? Oh, kemarin balik ke Indonesia. Oh, pantesan saja ya kemarin ada yang galau di kelas-kelas sebelumnya. Iya, saya sempat melihat jadi ada beberapa pertemuan gitu Mas Dharma tidak muncul di kelas, sehingga membuat Bu Lurah itu jarang berpendapat. Jadi diam aja gitu ya. Tapi hari ini makanya saya lihat kok ya sumringah, ternyata ya sudah pulang gitu kan. Oke. Nanti gini, ya bisa bisa menyusul ya. Nanti silahkan saya akan kasih linknya, link soal kemarin lagi. Silahkan saya akan berikan karena Mas Dharma kemarin ada di Indonesia dan mungkin infonya tidak sampai ya untuk ujian tengah semester sehingga nanti saya akan berikan waktu khusus ya, sama dengan waktu teman-teman kalian mengerjakan. Jadi saya akan berikan waktu 1,5 hari untuk mengerjakan.
dari batas limit itu nanti saya akan kalkulasi untuk eh, waktu mengerjakan. Oh iya, berarti nggak bisa dibahas dong, atau gimana? Gini saja deh, kebetulan, lah saya malam hari ini tidak menyiapkan materi, terus gimana dong? Ada lagi yang belum belum apa namanya mengerjakan. Selain Mas Dharma ada yang belum mengerjakan? Mbak Ani ya, Ani. Oke, berarti gimana nih? Jadi nggak ada kelas. Sebentar, sebentar. Saya cari apa namanya? Solusinya. Saya akan buka bukunya. Oh ya, atau atau gini aja. Besok saya persiapkan soal untuk Mas Dharma ya. Nanti saya email saja soalnya. Jadi saya akan persiapkan soal buat Mas Dharma khusus karena iya, sinyal saya mulai berubah lagi nih. Masih dengar suara saya nggak ya? Tes. Oke, begini saja. Untuk Mas Dharma nanti saya akan persiapkan soal yang lain. Jadi tipe soal sama, tapi nanti soalnya berbeda gitu ya. Karena malam hari ini sudah saya fokuskan untuk membahas soal-soal kasihan bagi teman-teman sekalian yang memang sudah menunggu-nunggu untuk apa namanya ingin mengetahui jawaban-jawaban yang benar dan mengetahui dari hasil proses mengerjakan kemarin benar berapa, salah berapa gitu ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari soal tipe satu. Ya, Mas Dharma bisa menyimak soal-soal ini supaya nanti ya ketika saya berikan soal tidak kaget ya. Ini istilahnya untuk latihan. Oke, nomor satu. Berikut ini yang benar tentang arti peta atau map yang berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama kain tenun, yang kedua simbol penjelas. Tes, masuk lagi nggak? Halo? Iya, tiba-tiba tadi ini browsernya hilang sendiri. Tes, masuk ya? Sebentar, sebentar. Aduh, nah seperti ini memang up down internetnya itu. Yes, masih loading untuk materinya lagi ya. Aduh, aduh sebentar, tunggu lagi ya.
hilang ya, untuk materinya hilang ya, masih ada yang bisa melihat menghilangkan. Hah? Masih ada. Tempat saya loading gitu. Oh, oke, sebentar. Ini berarti yang bermasalah sinyal saya ini. Aduh. Belum bisa muncul lagi. Iya, memang hilang lagi nih, gimana? Gini aja deh, daripada lama ya. Sebentar. Iya, memang sinyalnya di Indonesia, di Jogja, di kamar saya memang susah ini. Koneksinya sebenarnya sinyalnya sudah full, cuman nggak tahu koneksinya nggak cepet gitu loh. Saya ketikkan manual saja deh kalau gitu. Gimana lagi? Sebentar.
nggak bisa muncul ya. Sebentar ya, saya cari alternatif lain. Duh, kok nggak bisa? Hmm, Oke, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Iya, oke kita ulangi ya. Nomor satu, berikut ini yang benar tentang arti peta atau map yang berasal dari bahasa Yunani adalah: yang pertama kain tenun, yang kedua simbol penjelas, yang ketiga taplak atau kain penutup, atau D, gambar permukaan bumi. Map yang dimaksud dari bahasa Yunani itu artinya apa? Ya, jawaban yang benar untuk nomor satu, berikut ini yang benar tentang arti peta atau map yang berasal dari bahasa Yunani adalah taplak atau kain penutup. Jadi eh, bangsa Yunani itu dulu mengartikan map atau peta itu adalah taplak atau kain penutup. Jadi nomor satu jawaban yang benar adalah C. Ini masih bisa connect kan ya? Halo? Masih bisa connect kan ya? Cek masih bisa dengar suara saya nggak? Cek, cek bisa dengar suara saya nggak ya? Cek bisa dengar suara saya nggak ya? Halo, tes malam. Bisa dengar suara saya nggak? Kok hilang lagi? Ada. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk nomor satu, jawaban yang benar adalah taplak atau kain penutup. Jadi dulu bangsa Yunani itu menyebut peta adalah taplak atau kain penutup karena memang gambar peta itu digambar melalui kain atau taplak yang digunakan untuk kain penutup itu, sehingga orang Yunani dulu menyebut map atau peta itu adalah taplak atau kain penutup, yang artinya taplak atau kain penutup. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Sebuah peta itu harus digambarkan secara tepat dengan skala. Nah, yang dimaksud dengan skala itu apa?
A. Jarak sebenarnya yang diukur dari kedalaman laut. B. Jarak dalam peta yang diukur dari wilayah daratan. C. Jarak perbandingan dalam peta dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Atau D. Jarak yang sesungguhnya yang ada di permukaan bumi. Yang mana? Jadi yang dimaksud dengan skala itu apa? Ada skala 1 dibanding 20. Nah, itu artinya apa? Apakah jarak sebenarnya yang diukur dari kedalaman laut? Apakah jarak dalam peta yang diukur dari wilayah daratan atau apa? Coba diingat-ingat lagi kemarin kira-kira jawabnya dengan jawaban mana gitu kan. Jadi bisa tahu eh, bisa tahu apa namanya yang benar atau yang salah. Jadi peta yang baik dan benar itu harus digambarkan dengan skala. Nah, yang dimaksud dengan skala itu apa? Yang dimaksud dengan skala yang benar adalah jarak berperbandingan di dalam peta dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Jadi yang menjawab C benar ya. Jawabannya yang benar adalah C. Jadi dimaksud dengan skala peta itu adalah jarak yang digambarkan di dalam peta itu berbanding atau perbandingan jarak di dalam peta dengan jarak sesungguhnya yang ada di permukaan. Jadi contohnya kalau misalnya ada skala peta 1 dibanding 200.000 gitu kan. Berarti artinya 1 cm jarak di dalam peta itu sama artinya dengan 200 cm di jarak sebenarnya. Ya, betul ya bagi yang jawab C. Jadi jawabannya yang benar adalah jarak perbandingan dalam peta dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Untuk nomor 3, ya. Nomor 3, berikut ini yang benar tentang fungsi dan manfaat peta, kecuali berarti kan yang bukan merupakan fungsi dan manfaat peta. Nah, yang pertama, menunjukkan jalan bagi orang-orang yang berpergian ke tempat yang belum pernah dikunjungi. B. Menunjukkan letak bidang dan planet di tata surya. C. Membantu peneliti sebelum melaksanakan survei. D. Memperlihatkan ukuran bentuk pulau, negara, dan benua. Yang mana? Yuk, diteliti lagi jawabannya. Yang bukan ya, berarti kalau ada soal kecuali seperti itu berarti kan yang bukan merupakan fungsi dan manfaat peta. Apakah A. Menunjukkan jalan bagi orang-orang yang berpergian ke tempat yang belum pernah dikunjungi, atau B. Menunjukkan letak bintang dan planet di tata surya, C. Membantu peneliti sebelum melaksanakan survei, atau D. Memperlihatkan ukuran bentuk pulau, negara, dan benua. Yang mana kira-kira?
Gimana Mbak Siti Nur Aini, ada yang mau ditanyakan? Alah, alasan aja ini. Loh, kalau udah jawab ya nggak bisa diganti, no? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, dari 4 jawaban berikut yang bukan merupakan fungsi dan manfaat peta, itu adalah menunjukkan letak bintang dan planet di tata surya. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Karena apa? Karena kenapa jawabannya itu sorry sorry kok C, B, menunjukkan letak bintang dan planet di tata surya. Waduh, saya ikut-ikutan salah. Jadi jawabannya yang benar adalah B, menunjukkan letak bintang dan planet di tata surya. Kenapa jawabannya B? Karena seperti kita ketahui bahwa peta itu adalah menggambarkan kondisi permukaan bumi. Nah, kalau menunjukkan letak bintang dan planet tata surya itu berada di luar planet bumi. Jadi eh, menunjukkan letak bintang dan planet di tata surya itu bukan salah satu fungsi dari atau manfaat dari peta. Jadi jawaban yang benar adalah menunjukkan letak bintang dan planet di tata surya. Kita catat bareng-bareng ya, Mbak Siti Nur ini salah satu. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 4. Simbol dalam peta itu harus memiliki kriteria sebagai berikut kecuali. Nah, ini berarti yang bukan merupakan simbol atau yang bukan merupakan kriteria simbol dalam peta. A harus berwarna-warni, B harus mudah dibaca, C bersifat umum, atau D mudah digambar. Yang mana? Apakah harus berwarna-warni, atau simbol itu harus mudah dibaca, atau itu harus sifatnya umum, nggak boleh bersifat khusus? Artinya ya sebagaimana mesti digunakan gitu kan, atau yang terakhir mudah digambar, yang mana yang bukan merupakan kriteria yang dipakai untuk menggambarkan simbol dalam peta, itu yang mana? Ada yang mau jawab lagi? Ini kayaknya baru beberapa yang jawab, yang lain kemana, tidur?
Ya, untuk nomor ya mungkin aja ya. Jadi pada nggak jawab mungkin jawabannya kemarin salah itu ya nggak apa-apa. Oke, nomor 4. Simbol dalam peta harus memiliki kriteria sebagai berikut di bawah ini kecuali yang benar adalah yang bukan merupakan kriteria. Simbol dalam peta itu adalah harus berwarna-warni. Jadi jawaban yang benar adalah A, harus berwarna-warni. Jadi dalam simbol peta itu tidak harus berwarna-warni. Yang penting simbolnya jelas, mudah dibaca, dan mudah digambar. Tidak perlu berwarna-warni, tidak mengharuskan atau tidak diharuskan untuk misalnya gunung itu harus berwarna ungu, harus warna hitam. Kalau sungai harus berwarna hijau itu enggak. Jadi tidak harus berwarna-warni. Jadi jawaban yang benar adalah A, harus berwarna-warni. Selanjutnya nomor 5. Perbandingan luas daerah pada peta itu harus sesuai dengan luas daerah sesungguhnya. Nah, pengertian tersebut adalah confirm, equidistant, equivalen, atau equilibrium. Yang mana? Perbandingan luas pada peta itu harus sesuai dengan luas daerah sesungguhnya. Jadi merupakan pengertian untuk confirm, equidistant, equivalen, atau equilibrium. Mbak Dia Jengrani menjawab equivalen. Yang lainnya, ini yang lainnya kemana? Tidur. Confirm, equidistant, equivalen, atau equilibrium. Yang mana? Kalau saya tanya bedanya equidistant sama equivalen apa? Ada yang tahu bedanya equidistant sama equivalen? Ya, benar sekali ya untuk Mbak Nisa. Jadi equidistant karena itu ada tulisan distance. Distance itu adalah jarak. Jadi yang paling tepat untuk jawaban pertanyaan nomor 5, perbandingan luas, karena yang ditanya adalah luas bukan jarak ya. Jadi yang benar adalah equivalen, bukan equidistant. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah C, equivalen. Ingat ya, jadi perbedaan tadi sudah dijawab oleh Mbak Nisa Arisandi bahwa equidistant itu adalah perbandingan jarak daerah satu dengan daerah lain. Kalau equivalen itu adalah perbandingan luas. Ya, betul sekali ya. Jadi 100 buat yang menjawab C,
Tadi ada yang beda nggak jawabannya? Kayaknya semuanya jawab C ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 6. Sebentar, saya kopikan lagi. Oke, nomor 6. Dalam peta, petunjuk arah yang digunakan untuk menjelaskan arah utara biasanya digambarkan dengan menghadap ke bawah dan diberi tanda U, menghadap ke atas dengan tanda U, menghadap ke kanan dengan tanda UT, menghadap ke kiri dengan tanda UT. Yang mana? Menghadap ke bawah U, menghadap ke kanan, menghadap ke atas U, menghadap ke kanan UT, menghadap ke kiri UT. Yang mana? Iya, seperti yang dulu pernah saya jelaskan ya, bahwa di dalam peta itu ada petunjuk arah yang menjadi patokan. Biasanya yang bagian atas itu bagian titik-titik-titik, bagian bawah itu bagian titik-titik. Jadi semuanya tuh berpatokannya pada itu gitu. Jadi tidak tidak sembarang apa namanya, dalam peta itu arahnya sembarangan gitu. Jadi sudah dijadikan patokan bahwa yang paling atas itu arah apa, yang kanan itu arah apa, kiri itu ke arah apa, dan bawah itu ke arah apa. Jadi yang benar dalam petunjuk, dalam menggunakan, artinya maksud saya dalam menunjukkan arah utara dalam peta itu biasanya digunakan simbol tanda panah yang menghadapkan ke atas, dan di atasnya itu beri tanda atau diberikan huruf U. Jadi jawaban yang benar adalah B, menghadap ke atas dengan tanda U. Kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan syarat khusus peta. Yang bukan merupakan syarat khusus peta. Yang pertama ada judul peta, ada tahun pembuatan peta, ada nama pembuat peta, atau ada penunjuk arah. Yang mana? Yang bukan merupakan syarat khusus. Jadi peta itu memiliki dua syarat ya, syarat umum dan syarat khusus. Jadi kalau syarat khusus itu adalah hal-hal yang memang perlu ada dalam peta, tapi dia secara detail. Kira-kira apa? Yang mengharuskan ada peta, ada syarat-syarat dalam peta tersebut. Apakah di dalam peta itu tidak harus ada judul? Apakah tidak harus ada tahun pembuatan peta? Apakah memang tidak ada nama pembuat peta, atau tidak ada petunjuk arah? Jadi yang mana? Ada yang mau mengganti jawabannya?
Iya, saya melihat jawabannya sama semua. Saya harapkan tidak contek-contekan ya. Nomor 6 tadi, aduh lupa, sebentar. Saya cekkan lagi jawabannya. Nomor 6 tadi B. Menghadap ke atas dengan tanda U. Hmm, baik, nomor 7 ada yang belum jawab? Untuk jawaban nomor 7 yang tidak harus ada ataupun yang bukan merupakan syarat khusus peta itu adalah ada nama pembuat peta. Jadi nomor 7 itu jawabannya adalah C. Yang bukan syarat khusus. Jadi kalau yang harus ada, komponen yang harus ada dalam peta itu adalah harus ada judul peta, misalnya peta Sumatera. Harus ada pembuatan peta, misalnya peta Sumatera tahun 2015 dan ada petunjuk arah. Jadi memang nama pembuat peta itu tidak penting dalam pembuatan peta. Gitu ya. Itu perlu diingat-ingat. Sekarang kita lanjutkan untuk nomor 8. Sebentar saya kopikan dulu. Oke, jarak antara kota B dan C dalam peta adalah 25 cm. Jika jarak sebenarnya 4 km, maka skala peta yang benar adalah berapa? Jarak antara kota B dan C adalah 25 cm. Jika jarak sebenarnya adalah 4 km, maka skala peta yang benar adalah kira-kira itu ada jawabannya enggak? Yang mana? Ngitungnya gimana ngitungnya? Berarti kan jarak antara kota B itu kan 25 cm dalam peta. Jadi kalau jarak sebenarnya 4 km, maka skala peta yang benar adalah jadi 25 di jadi titik-titik dibagi 25 ketemu berapa gitu.
Berapa? 4 kilometer itu berapa senti? 4 kilo, hekto, deka, meter, senti. Ya, jawaban yang benar untuk nomor 8, jarak antara kota B dan C pada peta adalah 25 cm. Jika jarak sebenarnya 4 km, maka skala peta yang benar adalah 1/16.000. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Jadi menghitungnya 4 km dijadikan sentimeter dulu, kemudian dibagi 25 jadi ketemu 16.000. Ya, 16.000. Jadi 4 kilometer kalau dijadikan senti itu jadinya adalah 400.000 senti. Jadi kalau misalnya dibagi 400.000 dibagi 25 jadinya 16.000. Jadi jarak sesungguhnya jarak dalam peta adalah 25 cm dengan jarak sebenarnya 400.000 cm. Jika dibuat skala, maka 1 cm dalam peta sama dengan 16.000 cm di jarak sesungguhnya. Jadi yang benar adalah B, 16.000. Ya, betul sekali. Itu gitu jawabannya ya. Kita lanjutkan untuk nomor 9. Berikut ini contoh dari peta umum yang benar adalah peta statistik, peta dinamik, peta topografi, atau peta tematik. Yang mana? Baik, yang benar untuk nomor 9 adalah peta topografi. Jadi berikut ini yang merupakan contoh dari peta umum yang benar adalah peta topografi. Kita lanjutkan nomor 10. Oh, ini udah bisa kelihatan, jadi nggak perlu saya kopikan. Ya, nomor 10. Peta tambahan yang digambar dengan ukuran lebih kecil dari ukuran peta utama, namun memiliki skala yang lebih besar dari peta utama disebut border, legenda, onset, inset, atau header.
border, legenda, insert, atau header. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, saya berulang kali mengulang-ulangi pengertian. Jadi adanya peta kecil yang menjelaskan peta utama dalam sebuah peta itu adalah namanya inset. C, berarti nomor 10 jawabannya C. Nomor 11, Google Map merupakan salah satu contoh peta yang pengolahan dan penyajiannya dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer atau handphone. Maka jenis peta tersebut merupakan jenis analog, digital, timbul, atau tiga dimensi. Peta analog, peta timbul, peta digital, atau peta tiga dimensi. Ayo, B atau D? Nomor 11 Google Map yang ada di perangkat handphone atau yang bisa kalian akses dari komputer melalui Google Maps atau melalui Google ya, melalui internet, itu merupakan salah satu jenis peta yang tergolong jenis peta digital. Ya, karena dia eh, digambarkan atau dia disajikan dengan perangkat digital seperti handphone, seperti komputer, laptop, atau tablet dan sebagainya, sehingga peta yang ada atau disajikan dalam perangkat digital tersebut disebut dengan peta digital. Beda kalau peta timbul atau peta di tiga dimensi, dia tidak digambarkan melalui perangkat elektronik seperti perangkat digital ya, handphone atau laptop atau tablet, tapi dia digambarkan sesuai dengan mirip kondisi aslinya kalau misalnya itu peta timbul. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga dia mendekati aslinya. Itu kalau peta timbul. Jadi nomor 11 jawabannya adalah peta digital. Salah ya Mbak Diajeng Rani ya tadi ya. Nomor 12. Atlas yang hanya menggambarkan atau berisi informasi satu wilayah atau satu negara disebut atlas dunia, atlas nasional, atlas semesta, atau atlas bumi. Atlas yang hanya menggambarkan satu wilayah atau satu negara disebut atlas dunia, atlas nasional, atau atlas semesta, atau atlas bumi. Iya, jadi ada pembagian atau jenis-jenis atlas.
Salah satunya atlas yang dia itu hanya digambarkan isinya itu hanya informasi satu wilayah saja, misalnya wilayah Sumatera atau satu negara saja, misalnya atlas negara Indonesia, sehingga dalam atlas tersebut terdiri dari seluruh wilayah atau seluruh permukaan bumi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, misalnya peta Sumatera isinya, kemudian Sumatera itu ada macam-macam, ada Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tergolong dari peta dengan jenis itu merupakan atlas dengan jenis atlas nasional. Jadi jawaban nomor 12 adalah atlas nasional. Bukan atlas dunia, bukan atlas semesta, bukan atlas bumi. Jadi jawaban yang benar adalah B, atlas nasional. Kemudian nomor 13, kedudukan global itu selalu dibuat agak miring sesuai dengan bumi aslinya, yaitu dengan derajat kemiringan berapa? 60,5 derajat, 66,5 derajat, 90,6 derajat, atau 180 derajat. Jadi memang bumi dalam global itu digambarkan miring. Nah, kemiringannya itu berapa? A, B, C, atau D? Ya, kemiringan yang benar, derajat kemiringan yang benar untuk globe atau bumi itu adalah B, 66,5 derajat. Jadi jawaban yang nomor 13 adalah B, 66,5 derajat. Nah, sekarang untuk ukuran nih. Ukuran keliling meridian bumi yang besar yang benar yang menurut Hayward itu adalah berapa? Ukuran keliling meridian bumi yang benar menurut Hayward adalah 6.378, 24.900, 24.800, atau 69.407. A, B, C, atau D? Meridian bumi. Berapa? Untuk ukuran meridian keliling bumi yang benar menurut Hayward adalah 24.860 mil. Jadi jawaban nomor 14 yang benar adalah C, 24.860 mil. Kemudian kita lanjut di nomor 15. Nah, kira-kira berapa waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari dalam satu siklusnya?
365 hari, 340 hari, 357 hari, atau 390 hari. Gampang banget. Kira-kira 1 tahun itu ada berapa hari? Karena waktu yang digunakan bumi untuk mengelilingi matahari itu adalah satu siklusnya adalah sama dengan 1 tahun. Ya, nomor 15 jawaban yang benar adalah 1 tahun itu ada 365 hari. Jadi yang benar waktu yang digunakan bumi untuk mengelilingi matahari dalam satu siklusnya atau sama dengan 1 tahun itu adalah 365 hari. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 15 adalah A, 365 hari. Nah, nomor 16 kita akan bicarakan tentang garis bujur dan garis lintang yang ada di dalam peta atau pengukuran di bumi itu sendiri. Jadi nomor 16, garis pada globe yang membentang dari arah 0 derajat sampai 180 derajat ke arah barat itu disebut garis apa? Garis bujur timur atau garis bujur barat atau garis lintang selatan atau garis lintang utara. Kemarin sudah saya jelaskan ya, ada garis itu yang membentang dari arah 0 derajat sampai 180 derajat dari arah barat disebut garis apa? Bujur timur, bujur barat, lintang selatan atau lintang utara. Dan jawaban yang benar untuk nomor 16 adalah garis pada globe yang membentang dari arah 0 derajat sampai 180 derajat ke arah barat disebut garis bujur barat. Jadi nomor 16 yang benar adalah B, garis bujur barat. Ya, nomor 17, bagian dari atlas yang mempermudah penggunaan atlas dalam mencari atau menemukan informasi letak suatu objek atau unsur-unsur geografis yang disusun sesuai dengan abjad disebut daftar isi, indeks, garis lintang atau garis bujur. Iya nih, pinter-pinter nih murid saya ya. Nomor berapa tadi? Nomor 17. Kira-kira jawabannya tak kasih clue nih. A atau B, daftar isi atau indeks? Ini hampir sama ya. Dengan ya, dua-duanya hampir sama. Kalau misalnya kalian baca buku kemudian untuk mempermudah mencari buku itu kan daftar isi. Nah, kalau dalam peta itu beda lagi. Kalau peta itu ada semacam apa namanya? Informasi letak suatu objek atau unsur-unsur geografis yang disusun secara
organisir melalui abjad dari A sampai Z gitu ya, itu namanya adalah indeks. Jadi jawaban nomor 17 yang benar adalah indeks. Nomor 18. Cara yang digunakan untuk memperoleh data geografi dari observasi secara langsung di lapangan disebut data primer, data sekunder, data inti, atau data pendukung. Jadi ini yang kemarin sudah saya contohkan, jika seseorang ingin membuat peta, kemudian dia langsung turun ke lapangan, meneliti atau memperoleh data-data itu langsung dari sumber, dari lapangan itu sendiri. Misalnya, saya akan membuat peta geografis daerah Taipei gitu kan. Kemudian saya langsung datang ke Taipei, melihat bangunannya ada berapa, kemudian gimana bentuk datarannya, apakah bentuknya berbukit-bukit, keadaan sungainya ada berapa macam. Nah, itu kira-kira saya itu langsung mendapatkan data yang disebut data apa? Kira-kira data primer, data sekunder, data inti, atau data pendukung. Dan yang benar untuk nomor 18, kalau teman-teman sekalian ingin membuat peta kemudian langsung terjun ke lapangan, itu dinamakan data sekunder. Jadi data primer. Mengambil data secara langsung itu namanya sumber data primer. Kalau sekunder itu kalian mendapatkan data dari misalnya peta yang sudah pernah ada, atau misalnya data-data dari badan statistik atau pemerintah kayak gitu-gitu, itu menggunakan data sekunder. Jadi kalian tidak observasi secara langsung tapi mendapatkan data yang memang sudah ada sebelumnya. Itu data sekunder. Tapi kalau kalian langsung terjun dan kemudian kalian meneliti sendiri, kalian mengobservasi sendiri, itu namanya data primer. Nah, coba kita bermain tentang skala lagi di nomor 19. Nah, pada peta yang berskala 1 dibanding 5.000 sampai 1 dibanding 250.000 itu termasuk peta dengan skala kecil, sedang, besar, atau geografi. Ya, karena pembagian skala itu sesuai dengan skalanya itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada peta kecil, ada peta sedang, ada peta dengan skala besar. Nomor 18 tadi jawaban yang benar adalah sumber data primer. Ya. Nah, untuk 19 peta dengan skala 1 dibanding 5.000 sampai 1 dibanding 250.000 itu termasuk peta dengan skala besar. Jadi nomor 19 jawabannya adalah C. Peta berskala 1 dibanding 5.000 sampai 1 dibanding 250.000 termasuk peta dengan skala besar. Jadi jawaban nomor 19 adalah C, besar. Nomor 20. Jarak sesungguhnya jika skala peta pada peta adalah 1 dibanding 200.000 adalah berapa? Jika skala peta pada peta itu adalah 1 dibanding 200.000, maka jarak sebenarnya atau skala sebenarnya adalah 0,2 kilo, 2 kilo, atau 20 kilo, atau 200 kilo.
A, B, C, atau D? Jadi jawaban benar nomor 20. Jarak sesungguhnya jika jarak peta adalah 1/200.000 itu adalah 2 kilometer. Karena 1/200 cm jika dijadikan kilometer itu adalah 2 kilometer. Jadi 50 sentimeter itu kan kalau ditarik ke kilometer jadi hilang 5 nolnya. Jadi 2 kilometer. Yang benar adalah B, 2 kilometer. Kalau kita tarik ke atas, kita hitung, kita hilangkan nolnya. Dekameter, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter sebelum senti berarti ada 5 nol yang harus dihilangkan. Jadi jawaban yang benar adalah jika 1/200 cm berarti yang benar adalah 2 kilometer. Nah, sampai di sini ada yang benar semua jawabannya? Ada yang sudah salah berapa? Salah satu. Bagus tuh, berarti sudah benar 19. Mbak Ainul Hayat banyak salahnya. Mudah-mudahan ada keajaiban ya, mungkin Mbak nggak ingat, lupa apa, nggak ingat jawaban yang lama, jadi jawaban sekarang salah-salah nggak apa-apa, yang penting jawaban yang sebelumnya banyak yang benar. Ada yang salah 2, salah 3, atau benar semua? Ada yang benar semua? Lupa. Cek. Halo? Halo, masih bersama dengan saya? Waduh, ini sinyalnya hilang lagi. Nggak bisa. Waduh, mohon maaf teman-teman sekalian, mungkin eh ini nih, internet saya down lagi, nggak ada sinyalnya sama sekali. eh Gangguan teknis terjadi lagi, jadi saya mohon maaf sebelumnya. Besok akan saya fixkan lagi untuk internet koneksinya, sehingga untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya mohon maaf, koneksi tidak bersahabat lagi. Jadi untuk kelas malam hari ini sebenarnya masih ada kurang lebih waktu 15 menit ya. Jadi mohon maaf saya korupsi waktu 15 menit untuk kelas ini ya.
dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup saja untuk pertemuan pada malam hari ini karena memang tidak bisa lagi connect ini. Ini benar-benar sinyalnya hilang. Saya cek di modem saya memang nggak bermasalah, tapi di sini sinyalnya hilang. Ya, mohon maaf sebelumnya. Baik, untuk malam hari ini marilah kita tutup saja ya pertemuan pada malam hari. Kita lanjutkan besok, atau saya akan rekamkan kunci jawabannya, tetapi setelah saya berikan soal kepada Mas Dharma ya. Jadi untuk malam hari ini kita cukupkan sekian. Saya mohon maaf sebelumnya. Kita akhiri dengan berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan sampai berjumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.